Jumat, tanggal 28 September tahun 2001. Oding orang yang perfeksionis. Ia ingin segala hal tampak sempurna di matanya. Tak heran, dalam kondisi hidup sesengkarut apapun, penampilannya selalu necis atau dinecis-neciskan. Jangankan melihat ruangan berantakan serupa kapal pecah, ada barang tergeletak di tempat yang salah bisa membuatnya rungsing tak alang kepala. Oding yang membeli jeans Levi's seharga 500.000, selalu kutolol-tololin dalam hati karena dengan uang sebanyak itu, aku bisa memborong jeans keren lain yang tergantung di los-los pasar atau kaki lima. Oding yang suka mikir lama saat main catur, sering bikin aku sewot setengah mati kepengin membanting papan catur sampai bidak-bidaknya mabur. Akibat perbedaan karakter itulah, kami selalu bertengkar bahkan untuk hal-hal yang menurutku sepele, dan hal yang menurutku sepele itu baginya justru adalah perkara gede. Aku ingat ia pernah memarahiku habis-habisan karena telah menghilangkan pulpennya. Ia menyerang kebiasaan burukku yang kalau sudah memakai barang tertentu, suka lupa meletakkannya kembali ke tempatnya semula. Ceritanya malam itu aku meminjam pulpen untuk mengisi PR. Keesokan paginya menjelang pergi sekolah, ia mengamuk macam banteng ketaton mendapati pulpennya hilang. Celakanya pula, aku malah lupa di mana terakhir kali menaruh pulpen itu. Ia menjitak kepalaku 3 kali. Rasanya sakit sekali, rasanya seperti aku menjadi musuhnya Iron Man. Peristiwa lain yang tak kalah horornya adalah peristiwa soal silet. Suatu hari aku terpergok olehnya sedang memotong kuku pakai silet. Dengan wajah murka serupa bos mafia, ditoyornya kepalaku, digoblok-goblokinnya aku. Silet itu buat nyukur kumis, goblok. Potong kukunya pakai catutan, tolol. Mungkin memang aku ini tolol. Entah kenapa aku merasa lebih nyaman memotong kuku pakai silet ketimbang alat khusus pemotong kuku semacam catutan. Maka sambil berurai air mata, aku coba bela diri. Kan masih ada silet lain. Lagian kumismu itu cocoknya dicukur pakai parang saja. Aku kembali mendapat jitakan. Perihal jitak-menjitak ini memang hobinya yang paling menyeramkan. Sejak aku kecil, kalau Oding marah paling senang ia menjitak kepalaku. Apabila ia sedang ada di rumah, aku tak berani bikin gaduh karena berdasarkan pengalaman, kegaduhan itu bakal berakibat fatal untuk ubun-ubunku. Dan sekarang, setelah 3 tahun tak bertemu, aku malah merindukan jitakannya. Kisah Oding di masa dewasanya mirip drama di film-film. Mulanya ia hanyalah seorang pemuda pengangguran. Lulus SMA merantau ke Jakarta, kerja sebagai tenaga security di perusahaan entah apa. Dasar tabiatnya yang mudah bosan,
ia kabur balik kampung dan mengikhlaskan diri dijuluki pengangguran sejati. Lalu ia bertemu dengan gadis dari kampung tetangga, keduanya sama-sama jatuh cinta, lalu menikahlah mereka, dan dimulailah kehidupan rumah tangga yang, seperti juga ditulisnya di buku harian, bagai neraka. Ia kemudian diajak kakak iparnya ke Jakarta lagi, banting tulang kerja jadi tukang pikul di toko bangunan. Sewaktu istrinya melahirkan, Oding memutuskan berhenti kerja di toko kakak ipar, dan dengan modal uang yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit itu, ia berniat membuka usaha di kampung agar bisa menjalani hari-hari bareng istrinya. Tapi rupanya harapannya harus kandas di tengah jalan. Tuhan berkuasa menjungkir balik keadaan, dan siapa pula yang dapat menyelami kedalaman hati seseorang. Tak berapa lama setelah Oding tinggal di kampung, istrinya ngotot minta diceraikan. Oding yang cengeng dan sentimental pun pergi dari rumah tanpa membawa apapun kecuali sehelai pakaian di badan. Sepucuk surat ditinggalkannya di meja, ditujukan untuk putrinya, menyatakan bahwa dirinya tak akan pernah kembali, dan menyarankan kami keluarga yang ditinggalkan agar bisa melupakannya, atau menganggapnya tak pernah ada. Apakah kawan mengenal Rasus? Ya, Rasus adalah tokoh utama novel Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari. Ia seorang yatim piatu. Bapak dan ibunya mati gara-gara makan tempe bongkrek beracun. Rasus kecil yang belum bisa mengingat apapun tumbuh dengan membawa penderitaan batin atas ketidakpastian soal kematian orang tuanya itu, apakah mereka benar-benar mati? Dan kalau mati, di mana kuburannya? Jadi ia mulai membayangkan sosok sang ibu mengejawantah pada diri seorang gadis cantik bernama Srintil yang kelak akan menjadi Ronggeng. Pelampiasan ini sedikit bikin tenteram hatinya yang melulu dirundung pilu. Perasaan Rasus ketika ia membayangkan Srintil sebagai sosok ibunya, barangkali sama dengan apa yang dirasakan oleh ibuku setiap ia bertemu dengan Herman, pemuda kurang waras yang suka lewat di depan rumah kami dahulu di kampung. Wajah Herman harus kuakui memang mirip dengan Oding yang 3 tahun hilang bagai ditelan bumi. Kalau melihat Herman, ibu akan segera memanggilnya, lalu menjejalkan uang jajan ke dalam saku pemuda yang konon stres akibat broken home itu. Melihat keriangan si Herman, ibu bahagia meskipun kebahagiaan itu tentu tidak sebanding dengan penderitaan batinnya merindukan Oding, sosok manusia yang dulu pernah meringkuk di dalam rahimnya, yang kemudian dibrojolkan dengan rasa sakit tak kira-kira hingga nyaris lepas nyawa.